Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, karena jadwalnya adalah PJJ, maka saya mengirimkan video berikut ini agar anak-anak dapat mengerjakan tugas yang kedua, yaitu e-worksheet IPA 02. Seperti apa e-worksheetnya? Nanti anak-anak langsung aja klik link yang sudah saya kasih, atau bisa di copy dulu linknya dan dipindahkan ke browser seperti Chrome atau Opera agar lebih stabil. Ini saya memberikan arahannya menggunakan laptop ya. Jadinya nanti anak-anak kalau pakai HP tidak akan berbeda jauh sebenarnya. Saya share screen dulu. Oke. Kalian bisa klik linknya, atau mau memindahkan ke Chrome seperti saya ini juga nggak apa-apa di HP. Nanti anak-anak akan melihat satu e-worksheet berjudul Perubahan Iklim, Permasalahan dan Solusi. Pada kegiatan kali ini, indikator ketercapaian yang diinginkan setelah anak-anak melakukan penyelidikan adalah yang pertama, dapat menguraikan dampak pemanasan global bagi ekosistem, dapat mengkaitkan dampak pemanasan global dengan perubahan iklim. Yang ketiga, dapat menentukan cara preventif dan represif dalam menanggulangi permasalahan perubahan iklim. Kalau preventif itu sebelum terjadi bencana, sedangkan kalau represif itu setelah. Jadi bagaimana solusinya? Yang keempat, dapat membuat gagasan pemecahan suatu kasus terkait perubahan iklim. Untuk petunjuk penggunaan e-worksheet-nya, sama seperti pengerjaan e-worksheet yang sebelumnya, anak-anak silahkan berkelompok. Setiap orang wajib untuk mengerjakan. Terus yang dikerjakan berkelompok adalah poin A sampai E, sedangkan poin F silahkan dikerjakan sendiri. Setelah itu, kalau semuanya sudah selesai, bisa klik finish, terus masukkan data diri lagi, dan masukkan juga email saya. Nanti saya tuliskan di bagian broadcast-nya sudah ada, dan klik selesai, send. Setelah dikirim nanti akan ada pemberitahuan dalam bahasa Inggris yang intinya kalian sudah berhasil mengumpulkan pekerjaannya. Berarti itu sudah terkirim ke saya dan dapat saya koreksi. Kerjakan dengan baik, kerjakan secara berkelompok. Jangan malu kalau tanya PC-PC kayak gitu, nggak apa-apa. Atau kalau ada kendala silahkan hubungin saya. Pertama, isi dulu identitas diri, nama, kelas, nomor presensi, dan kelompok. Kemudian, di bagian pertama ini akan ada satu bacaan, yaitu temukan perbedaan pada gambar berikut. Jadi ini ada satu tantangan. Silahkan kalian amati gambar pertama, visualisasi temperatur global pada tahun 1980. Ini adalah bumi ya, ada warna biru dan ada warna kuning keoranyan. Ini mengartikan menandakan apa ya? Nanti silahkan dibaca di sini. Sedangkan gambar kedua itu adalah visualisasi temperatur global pada tahun 2000. Warnanya apakah berbeda dengan tahun 1980? Silahkan diamati. Kalau ada perbedaannya, kira-kira perbedaannya apa? Dan ini yang terakhir, visualisasi temperatur global pada tahun 2021, jadi tahun lalu. Ternyata memang sangat berubah ya kalau kita bandingkan gambar ketiga ini. Yang lama, dahulu tahun 1980 terlihat bumi itu tampak lebih biru, visualisasi suhunya. Sedangkan yang sekarang, 2021, ini bahkan ada yang warnanya sudah oranye tua, gitu, hampir kayak merah. Kemudian di sini ada pernyataan pada tahun 2021 bumi bagian utara semakin panas pada gambar
wilayah tersebut memiliki banyak warna oranye tua. Apakah kamu setuju dengan pernyataan di atas? Kemudian di bawahnya ada pendapat. Menurut data NASA, es di Laut Arktik itu mengalami penyusutan sebesar 13% pada setiap 10 tahun. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem kutub. Silahkan dibaca sampai akhir. Dan di sini anak-anak pahami betul gambar dan bacaannya, karena di bagian A nanti anak-anak harus mengerjakan atau mengidentifikasikan permasalahan yang ada pada bacaan yang sudah kalian baca sebelumnya. Apa permasalahannya? Isikan permasalahan pada bacaan di atas pada bagian ini ya. Silahkan diisi di sini. Selanjutnya, anak-anak harus merumuskan masalah. Masalah itu kan sesuatu yang membuat kita gelisah. Masalah itu sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataan idealnya. Jadi misalkan nih, kalau anak-anak lihat misalkan semut itu kan kecil ya, kecil mungkin hanya seujung jari ini. Tapi coba kalau tiba-tiba kalian nemu semut yang sebesar kucing. Nah, itu menjadi masalah. Kenapa ya semut kok bisa sebesar kucing? Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, masalah itu yang membuat kita khawatir, gelisah, dan tidak seperti yang seharusnya. Silakan kalian buat rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang tadi. Rumusan masalah, ingat, gunakan kalimat tanya bagaimana atau mengapa. Di sini kalian menemukan masalahnya apa sih? Penyebabnya apa ya? Dampaknya apa ya? Silahkan dirangkai. Kemudian ditulis di bagian orientasi 01. Setelah itu, kan kalian udah dapet tuh masalahnya apa. Ada penyebabnya, ada dampaknya. Kalian ubahlah ke kalimat pertanyaan. Kayak kemarin, misalkan pertemuan yang lalu permasalahannya ada emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca yang berasal dari kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Magelang itu akan mengganggu terhadap perubahan iklim di bumi. Sehingga nanti anak-anak membuat rumusan masalahnya bagaimana pengaruh gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Seperti itu kan yang kemarin. Nah, sekarang ini yang bagian 02 dibuat seperti itu. Gunakan kata tanya bagaimana atau mengapa. Cukup satu aja. Kemudian mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari hasil anak-anak sudah membaca atau melakukan penyelidikan awal tadi ya, yang hanya membaca orientasi. Misalkan kalau yang pertemuan kemarin, untuk rumusan bagaimana pengaruh gas rumah kaca terhadap pemanasan bumi, hipotesisnya adalah gas rumah kaca jika semakin banyak maka akan mempertambah atau memperburuk pemanasan global. Atau mungkin ada yang bilang semakin bertambahnya gas rumah kaca maka semakin buruk pemanasan global terjadi. Itu juga boleh. Nah, silahkan untuk yang bagian ini dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang kalian buat sebelumnya. Kemudian bagian B, langkah penyelidikan. Yang pertama, amati video yang tersaji pada bagian C, selidiki dan kumpulkan data. Lalu, lakukan pengamatan pada kondisi 1 dan 2 yang disajikan pada video. Untuk melengkapi langkah ketiga, 4, 5, dan seterusnya, silahkan anak-anak lihat dulu videonya. Nah, ini ada video, diklik ya. Kegiatan penyelidikan. Amati komponen yang menyusun lingkungan pada keadaan 1. Nah, ini ada perintahnya. Amati komponen yang menyusun lingkungan pada keadaan 1 dan 2. Berarti silahkan setelah kalian membuka video, kalian apa? Langkah selanjutnya sudah tertera juga sebenarnya di video. Dan keadaan 2.
Berikut adalah lingkungan pada keadaan 1. Amatilah komponen-komponen penyusun lingkungan tersebut. Nah, di sini kan penyusun komponen lingkungan itu ada banyak. Ada pohon, hutan, pabrik, rumah, peternakan. Bagaimana keadaannya, jumlahnya, banyak atau sedikit? Silahkan diamati. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk gambar keadaan 2 berikut ini. Kemudian di keadaan 2, silahkan anak-anak juga amati komponen penyusun lingkungannya. Jangan lupa di sebelah sini ada gambar temperatur ya. Ini sudah menunjukkan suhu bumi tertentu. Silahkan juga diamati. Berapa ya dengan keadaan seperti ini? Oh, suhu buminya juga akan berpengaruh pastinya. Selidiki. Yang pertama, Kemudian di sini saya mengarahkan anak-anak untuk menyelidiki dua hal. Yang pertama, pengaruh keadaan 1 dan keadaan 2 terhadap pemanasan global. Yang kedua, pengaruh pemanasan global terhadap ekosistem di bumi. Kalian cari tahu bagaimana keterkaitannya, baik dari penyelidikan video ini maupun nanti dengan bantuan dari bacaan yang sudah saya berikan di bagian klik untuk membaca 3 warta. pengaruh keadaan 2 yang terhadap ekosistem untuk membantu penyelidikanmu. Nah, silahkan kalian baca ini setelah nanti sudah menonton videonya ya. Nah, di sini saya menyajikan 3 buah berita. Yang pertama, ancaman penipisan lapisan ozon. Yang kedua, setengah The Great Barrier Reef hilang sejak 1995. Dan yang ketiga, perubahan iklim, impostor gagal panen. Itu silahkan dibaca. Kalau kalian sudah menonton video ini, terakhir, ini ada diminta untuk mengisi tabel 1 dan tabel 2. Setelah kalian menonton sekilas video ini, kalian isikan, langkah ketiga setelah melakukan pengamatan pada kondisi 1 dan 2, mungkin nanti yang ketiga, tuliskan data, atau tuliskan kesimpulan, atau amati 3 warta, atau apa, silahkan dituliskan di sini. Kemudian, pada bagian selidiki dan kumpulkan data, silahkan di-play lagi ya videonya, diamati satu persatu. Setelah itu, anak-anak harus melakukan penyelidikan ya, melakukan pengumpulan data di sini. Saya akan lanjut ke part 2 aja ya, karena terlalu panjang nanti.